Bentrok dua kelompok warga di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku menewaskan seorang anggota polisi. Tujuh jenazah pemudik yang tewas tertimbun longsor di Cangar, Jawa Timur dimakamkan di Sidoarjo. Puncak arus balik ribuan kendaraan merayap lebih dari 20 km di tol Pejagaan Pemalang kilometer 252. Ya, halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama dari sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Galuh Pandu, dan rekan saya Cika Multazam, inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, bentrok antar dua kelompok warga di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku menewaskan seorang anggota polisi. Ya, di mana korban meninggal ditembak orang tak dikenal. Aparat kena tembak, mundur sudah, mundur sudah. Tugas gabungan berupaya mengevakuasi anggota Polsek Wahai bernama Bribka Husni Abdullah yang terkena tembakan dari orang tak dikenal. Korban tertembak saat mengamankan bentrok antara warga dua desa di Kecamatan Seram Utara, yakni Desa Wai dan Rumah Holat. Bentrokan dipicu pemukulan seorang supir mobil yang merupakan warga Rumah Holat. Sempat evakuasi, Bribka Husni Abdullah akhirnya meninggal dunia. Sementara 4 warga mengalami luka berat. Tim gabungan TNI Polri dikerahkan guna meredam situasi tersebut. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, juga meminta tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat agar turut melakukan upaya untuk memulihkan situasi tersebut. Saya menyesalkan terjadinya peristiwa pertikaian antara kelompok masyarakat di dalam wilayah ketiga desa tersebut yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, korban luka-luka, dan kerugian harta benda. Saya meminta warga masyarakat di ketiga desa itu untuk menahan diri, tidak terhasut atau terprovokasi dari siapapun dan dari pihak manapun yang bertujuan untuk memperkeruh situasi Kamtibmas di daerah itu. Untuk mencegah bentrokan kembali terjadi, tim gabungan TNI Polri masih melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Dari Seram Utara, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Seorang polisi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pembegalan. Korban menderita luka di lengan dan jari akibat terkena sabetan senjata tajam oleh para pelaku. Selain itu, sepeda motor korban juga raib dibawa kawanan pelaku. Abdul Aziz, seorang anggota kepolisian Resor Metro Bekasi berpangkat Bribtu, menjadi korban pembegalan di Jalan Inspeksi Kalimalang, Bekasi. Korban yang berkendara motor seorang diri tak menyadari diikuti kawanan begal. Kedua pelaku kemudian berupaya merampas kendaraan korban. Korban berusaha melawan, namun pelaku menganiaya korban dengan celurit sehingga melukai bagian lengan dan jari. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur sambil membawa motor korban. Sementara korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Lagi tidur tiba-tiba bapak bangunin nih, bangun ada orang dibacok. Awalnya bapak bilang cuma dibacok, nggak tahu pas udah keluar ternyata korban begal, bang. Korban begal. Bang, untuk korbannya sendiri memang anggota kepolisian, bang? Sebelumnya nggak tahu, bang, kalau anggota. Pas tahunya anggota ini setelah orang tua ini nolongin, terus biar darah ini nggak terlalu banyak kan agak dibuka jaketnya, bang. Pas dibuka jaketnya nggak tahunya seragam kaos anggota, bang. Ya, korban? Iya. Korban sendiri. Kalau untuk pelakunya sempat dilihat nggak oleh warga? Nggak ada warga. Nggak ada warga? Cuman saya doang, anak sama yang saksi pertama. 3 orang doang. Warga setempat berharap petugas kepolisian rutin berpatroli di jam-jam rawan di Jalan Inspeksi Kalimalang. Guna kepentingan penyelidikan kasus ini dalam penanganan petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 rumah dibobol maling saat ditinggal mudik oleh pemiliknya di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku yang terekam kamera pengawas mengacak-acak rumah korban dan membawa kabur sejumlah barang berharga.
Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pelaku pencurian kabur membawa motor seorang warga saat melewati beberapa blok jalanan di perumahan Nilam Handoko, Kelurahan Ngajah, Bangkalan. Pelaku masuk rumah korban lewat plafon dan mengambil sejumlah barang berharga seperti laptop hingga anting emas. Pelaku bahkan juga membawa kabur motor metik korban. Korban menuturkan insiden terjadi saat ia beserta keluarga sedang mudik ke rumah istrinya di Nganjuk, Jawa Timur. Namun 2 hari usai Lebaran, ia kemudian dihubungi paman yang juga tetangga rumahnya bahwa rumah korban terlihat berantakan karena dibobol maling. Usai menggasak harta di rumah korban, pelaku keluar dari pintu depan menggunakan kunci cadangan sambil membawa kabur motor korban. Uniknya, pelaku sempat berganti pakaian dan celana dengan milik korban sebelum meninggalkan lokasi. Dilaporkan bahwa satu rumah lain yang persis di belakang rumah korban juga kebobolan maling pada waktu bersamaan dan kehilangan sejumlah perhiasan emas. Jadi bobol dari belakang lewat atap. Tahu saya dikasih tahu om saya sekitar sore menjelang maghrib. Tak tahu rumah sudah acak-acakan. Ya yang hilang itu Scoopy sama laptop, sama anting anak saya yang perempuan. Insiden pencurian ini sudah dilaporkan oleh korban ke Mapores tempat beserta beberapa bukti video rekaman CCTV saat kejadian. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 jenazah pemudik yang tewas tertimbun longsor saat akan silaturahmi Lebaran dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Pasegan, Sidoarjo, Jawa Timur. Ketujuh korban tersebut merupakan satu keluarga yang berada dalam satu mobil. Lantunan sholawat mengiringi pemakaman 7 jenazah pemudik yang tewas tertimbun longsor di Mojokerto, Jawa Timur. Keluarga yang ditinggalkan pun menangis di atas peti mati jenazah korban. Usai dimandikan, jenazah kemudian disolatkan di masjid yang berada di sekitar rumah duka. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Pasegan, Sidoarjo, Jawa Timur. 7 korban ini merupakan satu keluarga. Mereka tewas tertimbun longsor saat akan bersilaturahmi dengan sanak saudaranya. Tiga jenazah korban longsor Cangar, Mojokerto, Jawa Timur dimakamkan dalam satu liang lahat di TPU Jati Jejer, Mojokerto, Jawa Timur. Kepergian para korban meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Sejumlah kerabat dan warga desa Jati Jejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, histeris saat ketiga jenazah korban longsor tiba di rumah duka. Usai disolatkan, ketiga jenazah langsung dimakamkan dalam satu liang lahat di pemakaman umum Desa Jati Jejer. Menurut kerabat, korban sengaja melewati wilayah Cangar untuk membeli oleh-oleh. Sudah dibilangin sama keluarga korban ibunya, nggak salah. Dibilang gimana Mas itu? Suruh lewat bawah aja. Tapi ya nggak tahu, udah musibah, Pak. Di mata para tetangga, korban merupakan sosok yang baik dan pekerja keras.
Sebelumnya, bencana tanah longsor menghantam 2 mobil yang sedang melintas di jalur penghubung Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto pada hari Kamis. Kejadian ini pun terekam kamera pengendara yang juga sedang melintas di lokasi kejadian. Kondisi 2 kendaraan tertutup tanah dan pepohonan besar hingga sempat menyulitkan proses evakuasi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melayat mendiang Uskup Petrus Turang di Gereja Katedral Jakarta. Prabowo mengatakan bahwa Uskup Petrus adalah sosok yang baik. Prabowo Subianto tiba di Gereja Katedral pada Jumat siang. Ia datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Uskup Petrus. Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya masih memiliki hubungan keluarga dengan almarhum. Dan semasa hidupnya, almarhum Uskup Petrus Turang dikenal oleh Prabowo sebagai sosok yang baik dan bekerja untuk rakyat. Pak, ucapan bela sungkawanya. Iya, saya datang melayat karena memang Monsinyur Turang memang saya kenal baik, sering ketemu dan juga ada hubungan keluarga juga. Jadi ya saya kira sebagai manusia kita memberi penghormatan kita, ya. Saya ucapkan bela sungkawa ke keluarganya semua. Saya kira itu. Pesan-pesan yang pernah dibilang di sana Pak Prabowo, Pak? Iya, beliau orang baik, ya, selalu berpikir positif dan beliau selalu kerja untuk rakyat kecil, itu yang saya tahu. Masih keluarga dengan ibu ya Pak? Masih ya? keluarga dengan ibu ya Pak? Pak, masih keluarga dengan ibu ya Pak? Pemirsa, pengurus DPP Partai Perindo bersama pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah berkunjung ke kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Palu. Kunjungan tersebut sebagai upaya dukungan Partai Perindo terhadap program pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Rombongan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo yang dipimpin oleh Bendahara Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, diterima Gubernur Sulteng Anwar Hafid yang menyambut baik kedatangan perwakilan Partai Perindo. Kunjungan ini guna membahas berbagai program dan juga dukungan kepada Gubernur Sulteng dalam membangun daerahnya 5 tahun ke depan. Menunjukkan sinergitas antara pemerintah dan Partai Perindo ke depan, untuk kita bersama-sama berkolaborasi membangun Sulawesi Tengah yang lebih baik. Partai Perindo berkomitmen untuk mendukung pemerintahan dari Pak Anwar Hafid. Jadi kita bahas bagaimana nanti anggota-anggota dewan kami di DPD Provinsi bisa support. Rombongan pengurus DPP Partai Perindo juga melakukan konsolidasi dengan jajaran pengurus dan kader DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah. Dan dalam rangkaian konsolidasi struktur, menyiapkan bagaimana infrastruktur Partai Perindo dalam menyongsong pemilu 2029 lebih siap dan lebih matang. Partai Perindo terus bergerak guna menjawab permasalahan di tengah masyarakat lewat kader-kadernya yang duduk di legislatif maupun eksekutif demi masyarakat sejahtera. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Lebih dari 1.000 orang personil dari TNI, Polri, serta Pol PP dikerahkan untuk mengamankan 21 tempat pemungutan suara ulang kepala daerah di Kabupaten Bungo, Jambi. Apel persiapan pengamanan pemungutan suara ulang kepala daerah di Kabupaten Bungo, Jambi dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar. Seluruh pasukan mendapat pengarahan mengenai prosedur pengamanan hingga penanganan potensi gangguan saat pemungutan suara. Kapolda Jambi juga melepaskan keberangkatan logistik pemilu ke 21 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang. Kapolda Jambi mengimbau agar para personil menjaga netralitas agar tak ada pelanggaran pada pesta demokrasi di Kabupaten Bungo. Didukung oleh teman-teman
kami menjamin bahwa pengamanan ini dilaksanakan secara fair dan seluruh warga masyarakat Bungo dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka untuk memilih pemimpin yang baru. Momen libur Lebaran dimanfaatkan para wisatawan untuk mengelilingi Jakarta menggunakan bus wisata tingkat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.